وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، معاشر الحاضرين والحاضرات رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala di malam hari yang penuh dengan keberkahan ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala gerakkan kita semua, kumpulkan kita semua di tempat ini, di rumah Allah, di tempat yang paling dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam memberitahukan kepada kita bahwa tempat yang paling dicintai Allah adalah masjid-masjidnya dan tempat yang dibenci Allah adalah pasar-pasarnya. Alhamdulillah, di malam Ahad ini Allah gerakkan kita, bukan atas kemampuan kita, bukan atas keinginan kita, bukan karena badan kita sehat, bukan karena kita memiliki kemampuan untuk datang, bukan karena kita mempunyai kendaraan, bukan karena baru gajian juga enggak, tetapi kesemua itu adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, qudrah dan iradah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita digiring oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala duduk di Masjid Ubudiyah ini. Mudah-mudahan kita yang ada di dalam masjid ini benar-benar dianggap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai hamba-hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal. Salam dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Sambil kita duduk, jangan lupa niat i'tikaf. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Aku niat i'tikaf di dalam masjid ini selama aku berada di dalamnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita mulai majelis ini, mari kita baca terlebih dahulu surah Al-Fil yang kita dapatkan ijazahnya dari guru kita Al-Habib Umar bin Abdul Rahman, Al-Habib Umar Abdul Aziz bin Abdul Rahman bin Syahab di kota Palembang. Beliau mengajarkan kepada kita, mengijazahkan kepada kita sekalian untuk setiap habis daripada salat kita membaca surah Al-Fil dengan niat minta pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan niat agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pelajaran kepada orang-orang yang menzalimi saudara-saudara kita, yang menzalimi ulama-ulama kita, yang menzalimi umat Islam. Maka kita minta kepada Allah agar Allah berikan kepada mereka pelajaran sebagaimana Allah memberikan pelajaran kepada Ashabul Fil, yaitu pasukan Abraham, pasukan bergajah, pasukan gajahnya yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan batu dari api neraka. Dengan tujuan apa ini pasukan gajah datang? Tujuannya untuk menghancurkan Ka'bah, tujuannya untuk menghancurkan Ka'bah. Maka Allah hancurkan ini daripada Ashabul Fil. Namun ma'asyiral hadirin, ada hal yang lebih besar dosanya daripada menghancurkan Ka'bah, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa orang yang membunuh orang yang beriman dengan sengaja tanpa hak, maka orang tersebut mendapatkan dosa lebih besar daripada menghancurkan Ka'bah. Kalau menghancurkan Ka'bah
1 nyawa dari saudara kita, namun 6 nyawa ma'asyiral hadirin. Ini bukan hal yang remeh, ini bukan hal yang mudah. Jangan anggap mudah ini darah orang Islam ditumpahkan, jangan anggap mudah ini nyawa dihilangkan. Hisabnya sangat berat. Ini perbuatan zalim, ini dosa besar, ini dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ma'asyiral hadirin, pasang niat kita malam hari ini. Cukup sudah kita ma'asyiral hadirin. Kita ini didolimi sudah cukup. Ulama-ulama kita didolimi sudah cukup membuat hati kita sedih. Mau mengadu kemana mengadu? Kalau serigala yang menjaga domba, lantas bagaimana domba akan merasa aman? Kemana kita akan mengadu saudara? Melainkan kita hanya mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, Zat yang maha segala-galanya, Zat yang maha menciptakan, Zat yang maha mengetahui, Zat yang maha besar, Zat yang maha memaksakan atas kehendaknya, Zat yang maha melakukan apapun yang Dia inginkan. Kalau Allah menghendaki sesuatu, cukup Allah ucapkan kun fayakun. Maka mari kita pasang niat, kita berwasilah dengan surah Al-Fil. Semoga Allah Subhanahu wa taala hancurkan musuh-musuh Islam, hancurkan orang-orang yang menzalimi umat Islam, hancurkan orang-orang yang membunuh umat Islam, hancurkan orang-orang yang ingin menumpahkan darah umat Islam, hancurkan orang-orang yang menginginkan perpecahan di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dengan perkumpulan kita malam hari ini, Allah segerakan daripada doa-doa kita tersebut. Mari kita baca bersama-sama. Kemudian nanti ketika kita membaca tarmihim, hujanilah mereka ya Allah, lemparilah mereka, itu diulang 11 kali. Tarmihim 11 kali. Kemudian bihijaratin min sijil juga diulang 11 kali. Bihijaratin min sijil, bihijaratin min sijil, bihijaratin min sijil. Ayo kita baca bareng-bareng. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim 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 bihijaratin min sijil 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 faj'alahum ka'asfin ma'kul. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim 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 bihijaratin min sijil 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 bihijaratin min sijil
سجل بحجارة من سجل بحجارة من سجل بحجارة من سجل فاجعلهم كعصف مأكول. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم 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 بحجارة من سجيل 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 فجعلهم كعصف مأكول. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بحق سورة ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل افعل يا الله يا الله يا الله بأعدائك أعداء الدين وأعداء المسلمين وأعداء الجبهة الدفاعية الإسلامية كما فعلت بأصحاب الفيل واجعل كيدهم ككيد أصحاب الفيل وأنزل عليهم يا الله يا الله يا الله حجارة كحجارة أصحاب الفيل وصيرهم عصفا كعصف أصحاب الفيل. هذا دعاءنا كما أمرتنا فاستجب لنا يا الله يا الله يا الله كما وعدتنا إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Qabul insyaallah. Itu ijazah. Anak ijazahkan kepada antum sekalian untuk dibaca setiap selesai habis salat, diniatkan agar Allah berikan balasan kepada orang yang telah membunuh daripada umat Islam. Kalau dia tidak bertobat, kalau dia tidak mengakui kesalahannya, maka kita minta kepada Allah, pelakunya, yang membantunya, yang memerintahkannya, dan yang menyetujuinya. Ma'asyiral hadirin, jangan main-main kita dengan menumpahkan darah umat Islam. Kita setuju sama dengan kita ikut membunuh. Bahkan bukan soal kejadian yang baru-baru ini saja, termasuk kejadian yang mungkin 1300 tahun yang lalu yang terjadi mungkin di kalangan para sahabat. Ketika kita membaca sejarah, kemudian kita mendapati mungkin sejarah yang salah, kemudian kita mengatakan, oh pantas dia ini mati, maka saat itu juga meskipun kita duduk di rumah kita, meskipun kita hanya membaca buku, tetapi hati kita atau lisan kita mengatakan pantas orang ini mati, maka engkau di saat itu mendapatkan dosa sama seperti dosa orang yang membunuh. Ma'asyiral hadirin. Oleh karena itu kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya hati-hati kita dijauhkan daripada kecondongan kepada hal-hal yang tidak baik, condong kepada perbuatan yang zalim, condong kepada perbuatan-perbuatan yang menyakiti saudara-saudara kita sesama umat Islam. Sebab tidak disebut umat Islam kalau dia tidak
Islam yang lainnya. Nabi menyatakan, man la yahtam bi amril muslimin falaysa minhum. Siapa orang yang tidak memiliki rasa kecemburuan, perhatian kepada umat Islam, maka dia bukan bagian daripada umat Islam tersebut. Waliyadzubillah. Bahkan Allah di dalam Al-Quran mengingatkan kepada kita sekalian, wala tarkanu ilal ladzina zalamu. Jangan sampai engkau condong hatimu setuju kepada perbuatan zalim. Fatamassakumun nar. Maka kecondongan hatimu tersebut, setujunya dirimu dengan perbuatan tersebut, dapat menyebabkan engkau tersentuh oleh api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah. Di mana Allah Subhanahu wa taala kelak ketika kita berhadapan dengan Allah di yaumil qiyamah, yang mana di antara kita dan dengan Allah tidak ada penterjemah, ma'asyiral hadirin. Kita akan berhadapan langsung dengan Allah. Kita akan ditanya langsung oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang kita lakukan semasa kita hidup di dunia. Lisan kita mungkin bisa tidak menjawab di sana, tetapi tangan kita akan memberikan kesaksian, kaki kita akan memberikan kesaksian, bahkan apa yang terlintas di dalam hati kita, di dalam benaknya kita pun akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jangan main-main dengan hal ini. Nabi SAW juga mengingatkan kepada kita, man a'ana ala qatlil muslimin. Siapa orang yang membantu membunuh orang Islam, walau bisyatril kalimah, walaupun dengan sepenggal daripada kalimat, syatrul kalimah, sepotong kalimat. Apa kalimat tersebut? Kalau di dalam bahasa Arab, uqtul, ketika dia katakan uqtul, bunuhlah, maka dia belum mengucapkan kalimat itu dengan sempurna. Mungkin dia baru mengucapkan atau di dalam bahasa Indonesia bunuhlah, tetapi dia baru mengucapkan bun. Lantas orang tersebut membunuh saudaranya tersebut, bahwa syarikan lahu, maka dia bersekutu dengan orang tersebut di dalam membunuh saudaranya itu, walaupun bisyatril kalimah, nisif kalimah, ma'asyiral hadirin, sepotong daripada kalimat, maka itu akan cukup menyebabkan kita masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari sifat yang seperti ini. Mudah-mudahan hati kita dijauhkan dari kecondongan kepada perbuatan zalim. Mudah-mudahan kita semua diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari perbuatan zalim dan condong kepada perbuatan zalim, juga dijauhkan daripada kita tidak setuju, agar kita tidak setuju di dalam perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang yang zalim. Amin ya rabbal alamin. Mari kita baca satu sholawat yang mungkin kita semua sudah hafal, yang namanya sholawat akhir. Ya, kita baca bareng-bareng, mungkin bisa diiringi dengan hadrah. Ayo kita baca ya 3 kali. Kita minta dengan sholawat ini, ya. Kok sholawat bebiyah, ya, supaya doa kita diijabah oleh Allah. Di dalam satu hadis sahih bahwa doa, jika doa itu ingin diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka doa tersebut harus diawali atau diakhiri dengan sholawat kepada Nabi Muhammad. Kita minta kepada Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala asghilil zalimina bil zalimin. Allah sibukkan orang-orang yang berbuat zalim dengan kezalimannya sendiri. Bahkan Al-Habib daripada salah seorang ulama kita, Al-Habib Tahir Al-Kaf yang baru-baru ini meninggal, beliau mengatakan ahlikit zalimina bil zalimin, bukan asghilil zalimin, bukan sibukkan orang zalim dengan perbuatan zalimnya, tetapi beliau mengatakan ahliki, hancurkan ya Allah orang yang zalim dengan perbuatan zalimnya itu sendiri. Mari kita baca bareng-bareng. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad
Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin-nya, beliau mengupas tuntas bagaimana cara untuk menjalankan pemerintahan. Jadi kitab Ihya ini bukan hanya berbicara tentang tasawuf saja, tetapi juga berbicara tentang bagaimana menjalankan pemerintahan. Di mana Al-Imam Al-Ghazali memberitahukan kepada kita bahwa satu negara itu bisa jalan, bisa aman, bisa tenang kalau diisi oleh dua hal ini. Yang pertama, adanya ulama yang benar, ulama yang baik, bukan ulama musuh, bukan ulama yang menjilat, bukan ulama yang mencari jabatan, bukan ulama yang terima amplop aja, bukan ulama yang sering datang ke tempat pejabat, tapi ulama yang sebenar-benarnya, ulama yang istiqamah, yang mereka ini akan mengatakan yang hak itu hak dan yang batil itu batil. Ulama yang tidak ada teleng aling-aling, ulama yang tidak takut kalau dia tidak mendapatkan jabatan, atau mungkin dia bahkan dimusuhi, atau mungkin dia bahkan akan dibunuh kalau dia menyampaikan yang hak.
cuma mau senang-senang saja. Banyak ulama di Indonesia ini, tapi banyak yang diam-diam aja. Bahkan ketika saudara kita terbunuh, jarang kita dengar ada ulama yang berbela sungkawa, yang katanya ulama yang lembut-lembut itu. Mana suara lembutnya? Kenapa tidak mau nasihati? Kenapa tidak mau berikan statement yang lembut? Kenapa tidak mau ikut berbela sungkawa? Bahkan maaf ma'asyiral hadirin, ada ulama-ulama yang jadi pejabat pun diam-diam aja. Dia tidak merasa sedih saudaranya mati. Dia tidak merasa sedih saudaranya terbunuh. Dia tidak merasa sakit kalau saudaranya merasakan sakit. Dia tidak ingat ma'asyiral hadirin. Dia punya anak, dia punya keponakan, dia punya cucu, dia punya saudara yang mungkin akan mengalami hal yang sama. Kalau itu bisa menimpa daripada 6 laskar FPI, maka kemungkinan besar, jangan kau kira tidak mungkin, engkau tidak bisa mencegah hukumnya Allah, engkau bisa melindungi mungkin daripada gangguan-gangguan yang bisa engkau pertahankan, bisa engkau lindungi keluargamu. Tapi kalau Allah sudah menghendaki, tidak ada satupun orang yang dapat mencegahnya. Kalau Allah sudah menginginkan, maka tidak ada kekuatan apapun yang dapat mencegah daripada kehendaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat wahai saudara-saudaraku, mungkin saja cucu kita nanti akan dihabisin orang. Mungkin saja nanti keponakan kita akan dihabisin orang. Mungkin saja bahkan orang-orang yang kita cintai, mereka dapat dizalimi oleh orang lain. Oleh karena itu, ma'asyiral hadirin, sekali lagi anak pesankan di malam hari ini, jaga kecondongan hati kita, jaga kecondongan hati kita. Jangan sampai hati kita setuju kepada perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Jangan sampai hati kita condong kepada orang-orang yang zalim. Oleh karena itu, minta selalu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, baca doa yang dihajarkan oleh Nabi SAW. Apa doa tersebut? Allahumma ya muqallibal qulub, wahai Zat yang membolak-balikkan hati kami, tsabbit qulubana ala dinik ya Allah, tetapkan hati kami di dalam agamamu ya Allah. Jangan sampai engkau ya Allah balikkan hati kami sehingga kami menjadi orang-orang yang justru menentang daripada agamamu ya Allah. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Al-Imam Al-Ghazali juga mengingatkan kepada kita bahwa jika penduduk di satu negeri ini rusak, kata beliau, jika rakyat rusak, maka itu karena rusaknya para pejabat. Jika rakyat rusak, terjadi daripada hal-hal yang tidak baik di tengah-tengah masyarakat, maka itu akibat buruknya pemerintahan. Pemerintahan yang buruk diakibatkan daripada ulama-ulamanya yang buruk, perbuatan ulama-ulama yang buruk. Itu kata Imam Ghazali, bukan kata anak. Kata Al-Imam Al-Ghazali. Kata Imam Ghazali, kenapa ulama bisa rusak? Hal itu kata Imam Ghazali dikarenakan hubbud dunia, cinta dunia, wa hubbur riyasah, cinta kedudukan. Nabi SAW sudah mengingatkan kepada kita, hubbud dunia ra'su kulli khati'atin. Cinta dunia itu adalah pangkalnya, pokoknya, sumbernya daripada seluruh keburukan, daripada seluruh perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Pembunuhan, perampokan, perzinahan, semua itu bersumber karena
orang-orang tersebut cinta kepada dunia. Mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari kecintaan terhadap dunia. Mudah-mudahan Allah keluarkan ini kecintaan terhadap dunia dari hati-hati kita. Mari kita baca doa yang diajarkan oleh Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Apa doa yang diajarkan oleh beliau? Beliau mengajarkan satu doa supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengeluarkan kecintaan terhadap dunia dari dalam hati-hati kita. Ma'asyiral hadirin, cinta dunia ini bukan hanya lihat daripada fisiknya saja. Jangan dikira kalau orang naik Pajero terus dia orangnya hubut dunia. Jangan dikira kalau ada orang pakaiannya perlenti bagus terus kita katakan di orang jangan-jangan hubut dunia. Kalau ada orang rumahnya gedong terus kita bilang ini orang hubut dunia, belum tentu. Ma'asyiral hadirin, bukan itu ukuran kecintaan terhadap dunia, tapi ukuran kecintaan terhadap dunia ada di dalam hati. Cinta itu amalan hati, bukan amalan zahir. Bagaimana kita mau mengetahui kita ini cinta dunia apa tidak? Lihatlah bagaimana kadar dunia ada di dalam hati kita. Apakah ketika kita sholat kita benar-benar khusyuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita betul-betul lepaskan itu urusan dunia dari dalam hati kita? Ataukah ketika kita sholat dunia masih ada di dalam hati kita? Kesibukan terhadap pekerjaan kita masih ikut di dalam sholatnya kita? Hubud dunia itu bukan hanya dilihat dari gerakan fisik saja. Orang-orang dari pagi sampai sore dia banting pulang cari rezeki, belum tentu ini orang hubud dunia. Mungkin karena dia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, tetapi hatinya tidak terpaut dengan dunia. Sholatnya khusyuk hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harta yang ada di tangannya dengan mudahnya dia keluarkan, dia sedekahkan, dia infakkan, dia wakafkan. Itu tanda orang tidak hubud dunia. Kalau kita masih hitung-hitungan di dalam bersedekah, di dalam berinfak, di dalam wakaf, di dalam membantu perjuangan Islam, berarti itu tanda dunia masih ada di dalam hati kita. Kita kadang-kadang ma'asyiral hadirin terlalu perhitungan dengan apa yang ada di dompet kita. Mengeluarkan 50.000, 100.000 terasa begitu berat. Padahal di ATM kita masih ada ratusan juta. Itu tanda kita masih cinta dunia. Maka orang yang masih cinta dunia ini tidak akan bisa diajak berjuang untuk menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, wajahidu fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Berjuanglah kalian di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wajahidu, bersungguh-sungguhlah kalian. Wajahidu fi sabilillah, bersungguh-sungguh kalian di jalan Allah. Dengan apa? Bi amwalikum, dengan harta kalian. Di dalam Al-Quran, kalau kita mempelajari ilmu tafsir, maka sesuatu yang didahulukan itu berarti itu adalah sesuatu yang lebih penting daripada yang diakhirkan. Allah menyebutkan bi amwalikum, dengan harta kalian terlebih dahulu. Allah tidak sebut dengan nyawa kalian, tapi dengan harta kalian. Kalau kalian bisa mengeluarkan harta kalian, maka kalian akan dengan mudah untuk menyumbangkan nyawa kalian. Kenapa kata ulama Allah menggunakan kalimat bi amwalikum terlebih dahulu? Sebab manusia ini ketika dia hidup, dia mengumpulkan harta. Ketika dia mengumpulkan harta, dia tidak peduli dengan nyawanya. Bahkan dia rela untuk mengorbankan nyawanya untuk mendapatkan harta tersebut. Dia kerja di bawah tanah, dia kerja di malam hari, dia kerja di lautan, mungkin kena ombak, kena badai, mungkin kena sambar petir dan lain-lain sebagainya. Tidak hitung-hitungan waktu, bisa mengancam nyawanya. Dia rela untuk apa? Untuk sekedar mendapatkan kepingan-kepingan rupiah. Ketika itu didapatkan oleh dirinya, maka dia akan menjadi orang yang pelit, dia akan menjadi orang yang bakhil. Kenapa? Karena dia rela untuk mengorbankan nyawanya demi mendapatkan kepingan-kepingan rupiah. Oleh karena itulah, ketika
masjid-masjid, membangun madrasah-madrasah, membantu perjuangan saudara-saudara kita di dalam mengajar ke pelosok-pelosok dan lain sebagainya, maka orang ini akan dengan mudah ketika diajak untuk menyumbangkan nyawanya, maka bohong kalau ada orang yang selalu teriak jihad fisabilillah, berjuang di jalan Allah, tapi dia masih bakhil, tapi dia masih hitung-hitungan dengan hartanya. Ini orang mungkin kalau diajak perang, dia yang paling belakang, dia yang lagi duluan mungkin. Nah, oleh karena itu, maka ayo kita minta kepada Allah supaya Allah keluarkan dari dalam hati kita kecintaan kepada dunia. Nabi SAW mengingatkan kepada kita di dalam satu hadisnya, di mana Nabi mengumpamakan, menyerupakan kita ini seperti makanan di atas meja yang dikerumuni oleh musuh-musuh Islam. Kita dimakan oleh mereka, kita diadu domba satu sama lain, kita dibenturkan satu sama lain, antar ulama dibenturkan, antar umat dibenturkan, kita ditipu oleh mereka. Dengan mudahnya kita ma'asyiral hadirin mencaci saudara kita yang ini, menyalahkan saudara kita yang sana, memaki ulama yang ini dan menyalahkan ulama yang sana. Wal'iyadzubillah, hati-hati, ini semua adalah tipu muslihat daripada orang-orang yang ingin menghancurkan agama kita. Lantas para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah kami saat itu sedikit? Kata Rasulullah, tidak, kalian banyak, tapi kalian itu seperti buih di lautan, karena kalian itu sudah ditimpa oleh penyakit yang namanya al-jubun. Apa itu jubun? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Orang kalau sudah cinta dunia pasti takut mati. Pasti. Kalau sudah cinta dunia pasti takut mati. Ya. Nah, oleh karena itu ayo kita baca doa ini. Ya, doa ini ada di dalam kitab Khulasah Madad Nabawi. Ya, ada di dalam kitab Khulasah Madad Nabawi yang dikumpulkan oleh guru kita Al-Habib Umar bin Muhammad bin Saleh bin Hafiz. Di situ ada doa yang diajarkan oleh Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Apa doanya? Ayo kita baca. Allahumma akhrij min qulubina kulla qadarin lid dunya wa kulla mahalli lil khalqi yamilu bina ila ma'siyatika aw yushrikuna an ta'atika aw yahulu bainana wa baina tahaqqukika bima'rifatikal khassah wa mahabbatikal khalisah. Amin ya rabbal. Nah, ini doa dibaca. Ma'asyiral hadirin, ilmu kita perlukan. Ya. Kita belajar, kita hadir pengajian-pengajian bagus, tapi ilmu itu tidak akan memberikan manfaat kepada batinnya kita kalau ilmu tersebut tidak kita amalkan. Kita tahu zikir ini, kita tahu zikir itu, kita tahu doa ini, kita tahu doa yang itu, tetapi kita malas berzikir, kita malas berdoa, kita malas beramal, maka percuma saja ilmu tersebut. Sebagaimana dikatakan, al-ilmu bila amalin kasyajar bila tamal. Ilmu yang tidak diamalkan seperti pohon yang tidak ada buahnya. Nah, oleh karena itu malam ini Anda sudah berikan beberapa amalan tadi. Yang pertama membaca surah Al-Fil, yang kedua membaca doa Allahumma ya muqallibal qulub, yang ketiga membaca doa agar Allah jauhkan, keluarkan dari dalam hati-hati kita sekecil apapun kadar kecintaan kita kepada dunia, dan sekecil apapun ketergantungan kita kepada makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah.
Allah. Sebelum kita lanjutkan, mari kita baca qasidah terlebih dahulu sebagai selingan, diiringi dengan pembacaan, diiringi dengan hadrah. Mari kita baca salawat badan. Dikatakan yang ini salawat kadar sangat memberikan faedah, memberikan kemanfaatan agar kita dimenangkan di dalam setiap perjuangan kita, dijauhkan dari orang-orang yang zalim, dijauhkan dari orang-orang yang ingin berbuat jahat. Bahkan ini salawat di tahun 65 ketika kita mengusir PKI dari negeri ini salawat diamalkan di pesantren-pesantren, dibaca supaya apa? Supaya Allah Subhanahu wa taala segera memberikan daripada pertolongannya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Mullah ala taha rasulillah.
alhamdulillah yang datang karena pengajian tentu dia akan tetap duduk di sini. Yang datang karena Babe Haikal kalau mau pulang boleh. Tapi insya Allah kita ini bukan datang karena orangnya. Kita ini datang ingin mendengarkan nasihat-nasihatnya. Kita ini datang ingin mendengarkan daripada hujah-hujahnya. Kita ingin mendengarkan daripada taujihat-taujihatnya yang dapat memberikan semangat kepada kita umat Islam yang di saat ini kita merasa hati-hati kita mulai lemah, hati-hati kita sedih. Oleh karena itu mudah-mudahan dengan perkumpulan kita di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala kuatkan hati-hati kita semua. Allah Subhanahu wa taala berikan daripada tambahan keimanan ke dalam hati-hati kita sekalian sehingga tidak kita keluar dari majelis ini melainkan sudah tambah kecintaan kita kepada Allah, tambah kecintaan kita kepada Rasulullah dan tambah kecintaan kita kepada para ulama-ulama kita. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Ada satu hal yang kita ini kadang-kadang geli, mau tertawa melihat sikap sebagian daripada umat Islam yang alergi dengan 3 huruf. Dia alergi dengan 3 huruf nih. Padahal banyak 3 huruf yang lain, tapi dia alergi. Bahkan di media sosial sekarang kalau disebut 3 huruf ini yang ditulis maka ente kena bendi. Itu ente punya Facebook, ente punya YouTube di blog, ente punya Instagram dimatikan gara-gara nulis 3 ini. Tempoh hari kita waktu bulan Maulid kebetulan ada yang pakai jaket yang ada tulisan 3 huruf ini, kita upload di Facebook, langsung hilang, langsung dibunuh. Ini kebiasaan membunuh nih mereka-mereka hilang. Yang suka bunuh nih mereka-mereka hilang, membunuh karakter orang, membunuh media sosial orang. Akhirnya apa? Akhirnya membunuh nyawa orang. Mereka-mereka hilang. Akhirnya sekarang kalau mau nulis 3 huruf ini terpaksa kita tambahin 2 huruf lagi, ditambahin 2 huruf FAI jadinya. Jadinya FAI 5 huruf, 3 huruf lagi. Bahlul YouTube, bahlul Facebook, kena tipu ente. Ya, mungkin dia belajar nih malam ini ya. Mungkin dia kali-kali lagi, tidak apa-apa, tidak apa-apa, tidak masalah. Tapi kita heran kalau ada orang Islam yang alergi sama 3 huruf ini, tapi tidak alergi dengan 3 huruf yang lain. Dia tidak alergi dengan 3 huruf PKI, 3 huruf juga, sama seperti FPI 3 huruf. Ada lagi dia tidak alergi, bahkan dia marah kalau ada orang Islam yang menyebut kalimat kafaro. Yang mana kalimat kafaro ini nanti akan tertulis di jidatnya Dajjal, yang kata Nabi SAW, tidaklah Allah mengutus setiap Nabi dan Rasul melainkan mereka semuanya mengingatkan kepada umat akan fitnah Dajjal. Yang dikatakan ini Dajjal, ma'asyiral hadirin, memiliki kemampuan yang sedemikian rupa. Ente bayangkan kita ini hidup, Dajjal belum ada, tapi pengikut Dajjal sudah banyak, tapi fitnah Dajjal sudah berlaku. Ini masih fitnah yang kecil-kecil. Betapa susah hidup kita saat ini. Ada orang yang bahkan menjual imannya supaya apa? Supaya hidupnya tenang. Begitulah nanti Dajjal. Ketika Dajjal hadir di tengah-tengah kita, yang tidak beriman, yang tidak mengikuti Dajjal, hidupnya akan
susah, dia akan dikriminalisasi, dia akan dikatakan arogan, dia akan dikatakan daripada teroris, dia akan dituduh radikal kalau tidak ikut Dajjal. Hidupnya susah, tanamannya mati, sawahnya kering, hewan-hewannya kurus. Itulah yang dikatakan Nabi, surga nerakanya Dajjal, surga Allah yang sesungguhnya. Coba perhatikan, kalau saat ini Dajjal, saat ini belum ada Dajjal, tapi kan pengikutnya banyak yang suka bully-bully kita, yang suka nangkep-nangkepin ulama, yang kalau ulama tak ada salah dicari-cari kesalahannya, bahkan kalau semut pun diinjak disuruh lapor. Ya Allah, kalau mau aman, ayo bela kami, ayo ikut kami, ayo masuk ke dalam kelompok kami, jangan singgung-singgung kami, jangan pedulikan apapun yang kami lakukan. Kami mau korupsi 3,5 miliar, itu urusan kami. Kau jangan singgung-singgung kami. Kalau kau singgung kami, nanti kau di penjara. Kami mau korupsi Jiwasraya, kami mau korupsi Senturi, kami mau korupsi yang lain-lain, kami mau menyengsarakan rakyat ini. Kau jangan ikut bersuara. Kalau kau ikut bersuara, nanti kau di penjara, kau dikriminalisasi, kau akan dikatakan radikal. Akhirnya karena kita takut, ya sudah ikut aja lah. Dapat duit, jadi buzzer, enak lah. Dananya buat jadi buzzer itu banyak fulus, hidup senang, ketawa terbahak-bahak. Itu adalah fitnah Dajjal. Bagi yang ikut Dajjal, maka sawahnya akan hijau, hewan-hewannya gemuk-gemuk, hidupnya senang, bisa tertawa terbahak-bahak. Itu kalau ikut Dajjal. Tetapi aslinya itu adalah nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat-ingat ini, ma'asyiral hadirin, ingat-ingat pesan Nabi kalian ini, tancapkan ini pesan Nabi di dalam hati sanubari kita, ma'asyiral hadirin, bahwa kita ini sudah hidup di akhir zaman. Sebentar lagi, tidak lama lagi. Oleh karena itu, ingat ini pesan Rasulullah, tetaplah kalian di atas jalan agama kalian. Kata Nabi SAW, akan datang satu zaman di mana seseorang itu ketika dia memegang daripada agamanya, kaqabili ala jamrah, seperti dia memegang bara api. Kalau dia pegang, dia terbakar. Kalau dia pegang ini agama, dia akan difitnah, dia akan dikriminalisasi, dia akan dikatakan teroris, dia akan dikatakan radikal, terbakar dia. Tapi kalau kau lepaskan ini agama, maka hilang itu keimanan dari dalam diri kalian. Mana yang mau kalian pilih? Mau pegang bara api ini atau mau kita lepaskan? Itu berpulang kepada hati-hati kita sekalian, kembali kepada diri-diri kita sekalian. Mau ikut Nabi Muhammad, mau ikut keluarga Nabi Muhammad, mau ikut para ulama yang istiqomah, pegang teguh agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini semuanya adalah masuk daripada golongan orang-orang yang benar-benar mantap di atas jalan-jalan agamanya Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Kemudian ada juga yang aneh. Sebagian kita kalau dengar 3 kalimat ini tuh, ada yang kupingnya gatal-gatal, muriang-muriang badannya. Apa kalimat itu? 3 huruf juga. Jahada, yujahidu, jihadan. 3 huruf, tapi bisa bikin meriah. Mas bro, ini jahada, yujahidu, jihadan ini kalau dilihat di dalam kamus bahasa Arab, Mas bro, karena ini bahasa Arab, ini lihat dalam kamus bahasa Arab, jangan lihat dalam kamus kebencian.
kupingnya. Kok ini meriang-meriang? Kok ini salah persepsi? Katanya ini ulama juga, katanya ini ngerti bahasa Arab, bahkan katanya ini ahli tafsir. Tapi kok ini tak tahu ini arti jahada yang jadi ini sungguh-sungguh. Jadi makna jihad itu sungguh-sungguh. Jadi ketika ditanya siap jihad, siap, ya siap sungguh-sungguh, siap. Sungguh-sungguh apa? Sungguh-sungguh beribadah kepada Allah. Jadi jihad ini maknanya luas, jangan cuma diartikan perang. Makanya hadir ke majelis taklim, biar pintar, biar bodohnya dibagi-bagi, jangan dimakan sendiri. Belajar maknanya. Bahkan ini kalimat yujahidu ini, jahada ini, ketika di dalam kitab-kitab fikih pembahasan tentang mandi wajib. Mandi wajib tahu ya? Insya Allah yang masjid ini tahu semua. Keterlaluan kalau nggak tahu mandi wajib. Ya, masa udah umur segini nggak tahu mandi wajib? Bagaimana kaidahnya? Bagaimana cara yang benar? Bagaimana niatnya? Masa nggak tahu? Ketika pembahasan fikih pada bab yang menjelaskan tentang ini daripada mandi wajib, maka di situ dihadirkan satu hadis di mana di situ disebutkan jika seorang laki-laki ya duduk di atas keempat anggota tubuh istrinya, ya bahasanya itu begitu, summa jahadahu, kemudian dia menjihadinya. Apa maknanya jihad? Ada seorang laki-laki, dia duduk di atas empat anggota istrinya, yaitu di atas kedua tangan dan kedua kakinya. Tunggu jahadah. Kemudian dia bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh apa? Ya gitu. Bukan perang sama bininya, Mas bro. Bukan perang. Kemudian dia bersungguh-sungguh ngapain? Ya gitu. Gak usah dijelaskan. Jadi kalimat jihad ini bukan perang saja, yang begituan juga disebutnya jihad. Ya Allah. Nah oleh karena itu jangan alergi dengan kalimat jihad. Masa orang Islam alergi? Yang alergi dengan kalimat jihad, jangan-jangan ente ini sudah dituliskan sebagai pengikut Dajjal. Waliyadzubillah. Kenapa? Sebab nanti ketika Imam Mahdi, tahu Imam Mahdi? Imam Mahdi ini harus kita ikati, Imam Mahdi ini harus kita yakini, dan ini wajib hukumnya di dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Orang yang tidak mengimani akan hadirnya Imam Mahdi, datangnya Imam Mahdi, maka dia bukan Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Al-Imam Mahdi yang disifatkan diantaranya namanya Muhammad. Kata Nabi, namanya sama dengan namaku dan nama bapaknya sama dengan nama bapakku. Berarti Imam Mahdi ini nanti memiliki nama Muhammad bin Abdullah. Dia, kata Nabi SAW, dari keturunanku. Dari keturunanku. Jadi kalau ada ceramah-ceramah, ustaz-ustaz, ulama-ulama yang mengatakan Nabi sudah tidak punya keturunan, berarti bukan Ahlussunnah wal Jamaah, sebab dia tidak meyakini bahwa Imam Mahdi itu adalah keturunan Nabi Muhammad. Adapun hadis-hadis yang menjelaskan tentang Imam Mahdi ini, hadis-hadisnya bersifat mutawatir yang tidak dapat dipungkiri. Siapa orang yang memungkirinya bahkan bisa dikatakan ini orang kufur karena tidak percaya dengan apa yang dikabarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Imam Mahdi datang dari keturunan Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah ma'asyiral hadirin, berkat Habib Muhammad Rizik bin Husain bin Syihab, sekarang para ulama banyak yang membahas tentang siapa itu keluarga Nabi Muhammad, bagaimana kemuliaannya, bagaimana kita harus mencintai mereka.
selain keluarga Nabi Muhammad yang menjelaskan. Alhamdulillah, sebab kalau kami yang menjelaskan, nanti akan ada orang yang berbicara, oh Habib mau enak saja, Habib mau dimuliakan, Habib mau dicintai, Habib mau membanggakan dirinya, Habib begini, Habib begitu. Oleh karena itulah anak pribadi tidak pernah membuka masalah itu. Sekarang alhamdulillah ada Ustaz Abdul Somad, ada Ustaz Hendri Rais, ada Ustaz Alnof, ada Ustaz yang lain, ada juga Ustaz Adi Hidayat yang baru-baru ini juga menjelaskan tentang siapa itu keluarga Nabi Muhammad. Cukup masyarakat hadirin, cukup mereka yang menjelaskan. Sekarang giliran kita adalah bagaimana menumbuhkan rasa cinta kepada mereka, bagaimana menumbuhkan, menyuburkan kecintaan kita kepada mereka. Hati-hati masyarakat hadirin, di dalam satu riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, siapa orang yang mati dalam keadaan dia membenci keluarga Nabi Muhammad SAW, meskipun dia beribadah sampai tubuhnya terpotong-potong saking banyak ibadahnya, malam dia mulai, siang dia puasa, adkhalahullahu nar, Allah Subhanahu wa taala akan masukkan mereka ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Lantas bagaimana dengan mereka yang ingin mencelakai keluarga Nabi Muhammad? Hancurkan ya Allah. Apa mereka akan masuk ke dalam surganya Allah? Apa mereka akan mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad? Wallahi tidak bakal mereka mendapatkan itu. Bahkan jauh dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak? Bagaimana mereka akan mendapatkan daripada syafaat Nabi, sedangkan keluarga Nabi dia musuhi, keluarga Nabi dia intimidasi, keluarga Nabi dia mau bunuh. Kalau kalian ma'asyiral hadirin punya keluarga, punya cucu, punya keturunan, kalian boleh melindungi cucu-cucu kalian, kalian jaga keluarga kalian. Kenapa Nabi Muhammad tidak boleh? Terus ada yang mengatakan, Pak, Nabi Muhammad itu kan lebih perhatian kepada umatnya. Siapa bilang? Makanya belajar, jangan sepotong-sepotong. Nabi Muhammad begitu perhatian kepada keluarganya, masyaallah hadirin. Begitu perhatian, bahkan Nabi Muhammad SAW di dalam kitab tafsir Ghawaibul Quran disebutkan, dihadirkan satu riwayat hadis di mana ketika turun daripada firman Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul," katakan wahai Muhammad, "la as'alukum," aku tidak meminta ganjaran atas risalah, atas hidayah, atas ajaran-ajaran Islam ini kepada kalian, illa al-mawaddata fil qurba, melainkan agar kalian cinta kepada keluarga. Sayyidina Ali di saat itu ketika ayat ini turun, banyak orang yang mencemeh, seakan-akan benci dengan Sayyidina Ali. Sudah dari dulu ternyata ada yang tidak suka. Jangan sampai kita jadi pembenci keluarga Nabi. Sudah dari dulu ada pembenci keluarga Nabi, bahkan ketika Nabi masih ada. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis tersebut? Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai Ali, apakah engkau tidak ridho nanti kita masuk surga, engkau berada di sampingmu dan istri-istri kita dan keturunan kita berada di belakang kita? Wahai Ali, ketahuilah bahwa siapa orang yang berbuat baik kepada keluarga, kepada anak keturunan, sementara mereka belum mampu untuk membalas daripada kebaikan tersebut di dunia, maka aku, kata Nabi Muhammad SAW, akan membalas kebaikan mereka nanti. Aku yang akan membalas. Bagaimana perhatiannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada keluarganya, masyaallah hadirin. Alhamdulillah, ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat kenal dengan keluarga Nabi Muhammad. Kita dapat duduk dengan keluarga Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita yang kenal ini jangan sampai benci. Kita yang sudah kenal ini jangan sampai tidak suka, jangan sampai mencaci maki keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kau tidak suka dengan keluarga Nabi tak apa-apa, tapi jangan kau caci maki, jangan
yaumil qiyamah wal iyadu billah. Pembalasan di hari kiamat ma'asyiral hadirin begitu berat. Masih mending kita kalau diadab di dunia selesai di akhirat. Tapi kalau kita istidraj, dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak datang peringatan, tidak datang azab, tidak datang ujian kepada kita, tidak datang bala sebagai penghapus daripada dosa-dosa kita. Kita takut jangan-jangan ini istidraj dari Allah Subhanahu wa taala. Kelak kita di akhirat akan disiksa dengan siksa yang teramat pedih. Kita takut akan siksa Allah, ma'asyiral hadirin. Kalau kalian berani menantang siksa Allah, coba dites dulu di dunia ini. Coba bakar tangan kalian apakah sudah kuat untuk menahan api dunia ini. Kalau belum kuat, ketahuilah api neraka 70 kali lebih panas dari api dunia. Api neraka lebih pedih daripada api dunia 70 kali. Oleh karena itu ma'asyiral hadirin, mudah-mudahan kita semua ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecintaan kepada keluarga Nabi Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Mari kita rehat sebentar sebelum kita lanjutkan. Masih semangat? Pada mau pulang? Kita lanjutkan sedikit ya. Kita baca qasidah dulu satu seringan.
alaihi rahimahumullah, sebagai penutup malam hari ini kita baca sedikit daripada apa yang terdapat di dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Ini kitab jarang dikaji sekarang. Tanbih artinya peringatan al-ghafilin kepada orang-orang yang lupa. Pada bab mukhalafatus sultan, bab yang menjelaskan tentang bergaul dengan sultan, dengan pemimpin, dengan pejabat. Nah, ini bukan anak yang ngomong, jangan tersinggung. Ini sudah ada dalam kitab, makanya anak bawa kitabnya. Nanti kalau anak ngomong dibilang anak fitnah. Kalau mau marah sama yang bikin kitab nih. Malam ini anak jangan bacain, ya. Malam ini anak bacain. Buat apa? Tanbih lil ghafilin, peringatan bagi yang lupa, yang mungkin selama ini suka datang sama pejabat, suka dekat-dekat sama pejabat. Kalau pejabat datang, senangnya bukan main. Sering diundang pejabat. Kalau diundang pejabat cepat datang. Padahal nanti tidak begitu. Nah, ya, ayo nih baca nih ya. Baca apa enggak? Baca ya. Biar paham. Tapi nanti ya di sini ya, ingatkan pejabat, ingatkan kita juga. Tapi tidak semua pejabat itu buruk. Sama, tidak semua aparat juga buruk. Masih ada aparat yang baik, masih ada polisi yang baik, masih ada tentara yang baik, masih banyak pejabat yang baik. Insya Allah. Masyaallah hadirin, insya Allah. Ya, kita yakin pejabat, polisi, tentara yang baik inilah yang nanti kita harapkan bisa memperbaiki negeri ini. Gak usah khawatir, masyaallah hadirin. Masih ingat cerita Nabi Musa sama Fir'aun? Itu Fir'aun bukan bunuh 6 masih belum seberapa. Setiap bayi lahir, kalau jenis kelaminnya laki-laki, bunuh, kubur hidup itu. Jadi di sana itu siapapun yang melahirkan bayi laki-laki dibunuh. Kenapa Fir'aun berbuat begitu? Karena ada pembisiknya. Betul apa betul? Ya, ada yang membisiki. Fir'aun, engkau ini berdasarkan ramalan kerajaanmu ini gak lama lagi bakal hancur oleh seorang laki-laki. Dengan laki-laki, Fir'aun punya inisiatif untuk membunuh setiap bayi laki-laki. Tapi masyaallah hadirin, kehendak Allah tidak bisa dicegah. Dari mana hancurnya? Dari dalam rumahnya sendiri. Nabi Musa itu bukan besar di luar istana, tapi di dalam istana Fir'aun. Dihancurkan oleh Nabi Musa. Allah tunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, jangan berkecil hati. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala tunjukkan kepada kita apa yang terjadi pada Nabi Musa, mudah-mudahan terjadi kembali di saat ini. Amin ya rabbal alamin. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas, kata Allah. Begitulah hari-hari itu hanya kami putarkan saja di antara manusia. Kisah sodomi sudah ada di zaman Nabi Nuh. Kemudian mati semua orang-orangnya. Beberapa kurun tidak ada, sekarang ada lagi. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Kita lihat episodenya saja, kita jalani, kita minta kepada Allah, kita masuk ke dalam kelompok Musa, jangan masuk ke kelompok Fir'aun. Amin.
wasta'inu bis-sabri was-salah. Minta tolong kepada Allah dengan sabar dan sholat. Setiap kali sholat minta kepada Allah agar Allah perbaiki keadaan negeri ini. Amin ya rabbal. Baik, di sini dihadirkan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ulama umarul rasul ma lam yukhalifu sultan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, para ulama itu adalah orang-orang kepercayaan para rasul. Al-ulama warasatul anbiya. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama pewaris para nabi. Ulama adalah orang-orang kepercayaan nabi, kepercayaan rasul. Kapan? Malam yukhalifus sultan, selama dia tidak bergaul dengan para sultan, para penguasa, para pejabat. Paham gak? Maksudnya apa bergaul ini? Bergaul ini mendatangi pintu-pintunya mereka, datang ke kantornya mereka, berjumpa di tempat mereka, hadir selalu kalau mereka mengadakan acara. Itu maknanya bergaul. Kenapa kalau sudah bergaul, maka kita perlahan-lahan akan membenarkan apa yang dia lakukan meskipun salah. Kenapa? Gak enak. Kalau sudah makan budi, mulai gak enak. Mulai mulut pun terkunci, tidak berani menyampaikan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Kalau sudah makanan haram masuk ke dalam tubuhnya, man akalal haram asal jawarihu sya'amala. Siapa orang yang makan haram, maka anggota tubuhnya akan maksiat kepada Allah. Dia suka atau tidak suka. Nah, mulutnya akan menyetujui perbuatan zalim, perbuatan maksiat. Lantas apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ma lam yukhalifu sultan wa lam yadkhulu fid dunya, fa idza khalatu sultan wa dakhala fid dunya faqad khana rasul. Dia tidak bergaul dengan para pejabat, tidak masuk ke dalam urusan dunia bersama para pejabat. Ya, apalagi udah nerima gaji, misalnya nerima uang bulanan, hati-hati. Udah sering dibantu, hati-hati. Mulai itu gak berani nyampe yang hak tuh hak, gak berani. Takut nanti amplopan kurang isinya atau dihentikan, nanti bantuan gak datang lagi. Mulai takut. Kenapa? Mulai masuk barang haram ke dalam dirinya. Mulai dia maksiat, ya. Mulai mulutnya terkunci, mulai nanti dia setuju dengan kezaliman, setuju dengan kemaksiatan, setuju dengan hal-hal yang bertentangan dengan syariat Nabi Muhammad waliyahulillah. Maka jangan masuk ke dalam dunianya mereka. Kalau masuk ke dalam dunianya mereka sering bergaul dengan para pejabat, faqad khanu rasul. Mereka sudah mengkhianati para rasul. Pengkhianat, ulama su. Bahkan lisannya berani mengalahkan pendapat ulama yang lain. Padahal kelasnya masih belum, masih jauh. Maaf. Ya. Sebagian ada ulama-ulama kita itu mengatakan kami menghormati keluarga Nabi. Padahal masyarul hadirin, perintah Allah di dalam Al-Quran itu illal mawaddah, melainkan kalian cinta bukan hormat. Illal mawaddah fil qurba, melainkan agar kalian cinta kepada keluargaku, bukan agar kalian hormati keluargaku, tidak. Kalau sudah cinta
ada penghormatan di dalamnya, ada pengorbanan di dalamnya. Tapi kalau hormat saja, itu tidak ada kecintaan di dalamnya. Kita hormat sama pejabat, betul kan? Apa cinta? Tidak. Sama istri kita cinta, sama anak kita cinta. Kalau cinta rela berkorban, kalau cinta mengasihi kan, kalau cinta menghormati kan, sudah ada semua di dalam kecintaan. Maka ada ulama dia plesetkan diri hati mawaddah kepada penghormatan. Kami cinta, ya kami menghormati keluarga Nabi. Hormat bukan cinta, makanya belajar yang benar. Buka lagi kamus bahasa Arab. Jangan buka kamus kebencian. Kalau kau buka kamus kebencian, kau tidak akan dapat menjumpai makna kalimat wudda, cinta di dalam bahasa Arab. Buka. Kalau dah cinta gimana? Diberitakan cinta. Oh, kami menghormati Habib ini, tapi kami juga mengkritik. Oh, kalau sudah cinta, ya tentu dia akan ridho, dia akan support, dia akan dukung. Nah itu kalau cinta. Nah kita diperintahkan untuk cinta. Nah ini ulama-ulama yang berseberangan, maaf ya, yang pernah menjabat, yang punya jabatan, yang lagi duduk di pemerintahan. Maaf, bukan anak yang ngomong. Anak sarankan antum wahai para pejabat, beli kitab Tanbihul Ghafilin yang terjemahannya kalau nggak bisa yang bahasa Arab. Beli kitab Tanbihul Ghafilin, baca di sini. Hadiah wahai para ulama, wahai para ulama orang yang memiliki ilmu, kita sarankan antum beli kitab Tanbihul Ghafilin yang bahasa Arabnya ada halaman 189 kalau di sini. Baca itu penjelasan tentang bergaul dengan para pejabat. Kalau sudah baca, insya Allah apa yang dikatakan oleh Nabi selanjutnya, berarti mereka adalah pengkhianat daripada para Rasul. Fa'taziluhum, jauhi oleh kalian. Itu kita kadang-kadang aneh, justru mendesak. Fa'taziluhum wahdaruhum, hati-hati kalian dengan mereka, hati-hati. Maaf. Pemimpin kita salah satunya ulama katanya kan, betul atau betul? Ulama kan? Tapi kok mungkin ketika ada anak bangsa yang dibunuh, ada anak bangsa yang mati, giliran gereja nampung cepat langsung buat konferensi pers. Ya Allah, malu kita sama New Zealand, malu kita sama New Zealand. Kemarin ketika ada masjid yang dibom, langsung presidennya mengucapkan bela sungkawa, langsung masyarakatnya menghidupkan lilin ikut berbela sungkawa. Bahkan mereka menjaga umat Islam yang lagi melaksanakan sholat. Begitu harusnya berkehidupan berkebangsaan. Masa kita ini orang timur, orang Indonesia yang katanya santun, yang katanya lembut, tapi kok kejam sekarang ya? Tidak ada satu kalimat yang terucap, tidak ada
undang itu ulama yang katanya berseberangan dengan kalian, undang. Atau kalian tidak percaya dia ulama, ayo dites. Dan apa? Kumpulkan ulama-ulama, panggil ulama yang kalian bilang bukan ulama, dites. Betul nggak dia ulama? Lalu kita cari solusi untuk negeri ini. Cukup sudah, kegaduhan ini sepanjang tahun tidak selesai. Asal ada yang korupsi ketahuan, mulai ada kasus yang lain untuk menutupinya. Ada apa? Hah? Ya Allah, begitu mudahnya kita korbankan saudara-saudara kita yang lain demi untuk menutupi kasus-kasus yang menimpa mungkin kelompoknya mereka, partainya mereka, atau saudaranya mereka. Waliyahulillah. Di dunia ini kau bisa buat hukum memang. Kau berikan hukum itu hanya tajam ke bawah, tumpul ke atas. Di dunia kau bisa buat itu. Tapi ingat hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala berlaku kepada semua makhluk Allah tanpa terkecuali. Bahkan Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra sendiri diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau Fatimah bintu Muhammad sarqat," kalau Fatimah bintu Muhammad mencuri, "Lau anna Fatimah bintu Muhammadin sarqat la qata'tuhu yadaha," maka aku akan potong tangannya Fatimah. Begitu Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam menegakkan hukum, tidak pandang bulu, tidak tebang pilih siapapun. Kalau melanggar syariat, melanggar hukum, mau keluarga sendiri harus dihukum. Begitu Nabi kita mengajarkan kepada kita yang ngaku umat Nabi, ayo ikut Nabi Muhammad. Yang ngaku ulama pewaris para Nabi, ayo belajar lagi siapa Nabi kita, bagaimana cara mereka menegakkan hukum. Pemerintah, umaro yang katanya umat Nabi Muhammad, belajar kepemimpinan kepada Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad. Kemudian ma'asyiral hadirin, di sini disebutkan, di sini ya sebagai penutup, sudah mau jam 10. Diriwayatkan jika seorang yang alim yang memiliki ilmu datang ke rumah pejabat, maka keluar dari rumah pejabat, keluar dari istana pejabat, hilang imannya, hilang agamanya. Waliyahulillah. Ini ada di sini. Kalau nggak ada yang beli punya, bukan anak bikin-bikin, ada di sini. Makanya kita perhatikan anak waktu baca, terkejut juga. Ada di sini. Ya. Di kitab Tanbihul Ghafirin disebutkan dan kita menyaksikan sekarang berapa banyak ulama yang diundang masuk ke sana, keluar berubah dia. Ada apa? Oh, ternyata Nabi sudah ingatkan masalah hari, sudah ingatkan. Makanya jangan ke sana. Kalau ke sana kau keluar hilang iman, kalau ke sana kau keluar hilang agama. Hei ulama, ingat pesan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kalian jangan menjadi pengkhianat para rasul. Nah, mudah-mudahan ma'asyiral hadirin, pertemuan kita di malam hari ini dengan pertemuan malam hari ini, pertemuan yang dihadiri dengan rasa kecintaan. Kita datang ke sini karena rasa kecintaan. Kita duduk di sini karena rasa kerinduan. Kita duduk di sini mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak kita berkumpul di sini melainkan tujuannya adalah membaca zikir kepada Allah. Tidak kita duduk di sini melainkan kita lagi membaca salawat kepada Nabi Muhammad. Tidak kita duduk di sini melainkan kita mendengarkan nasihat-nasihat, peringatan-peringatan yang datangnya dari Allah dan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak kita duduk di sini melainkan kita
kita memuji kepada Allah dan memuji kepada Nabi Muhammad. Tidak kita duduk di sini melainkan kita berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala perbaiki keadaan kita semua. Allahumma ya muhawwilal ahwal hawwil halana ila ahsanil hal. Allahumma ya muhawwilal ahwal hawwil halana ila ahsanil hal. Wahai Zat yang Maha merubah keadaan, rubahlah keadaan kami kepada keadaan yang baik ya Allah. Wahai Zat yang Maha merubah keadaan, rubahlah keadaan negeri kami yang carut marut ini ya Allah menjadi negeri yang aman ya Allah, menjadi negeri yang jauh dari fitnah ya Allah. Jauhkan negeri kami dari para pendosa, jauhkan negeri kami dari para penghina, jauhkan negeri kami dari orang-orang yang ingin memecah belah persatuan bangsa kami ya Allah. Jauhkan negeri kami dari orang-orang yang menistakan agama-agama yang ada di dalam negeri ini ya Allah. Ya Allah, wahai Zat yang Maha mendengarkan setiap doa, wahai Zat yang begitu kasih sayang kepada orang-orang yang beriman ya Allah, pandanglah kami ya Allah. Di malam hari ini kami bersimpuh di rumah-Mu ya Allah. Kami yakin ya Allah, Engkau adalah Zat yang tidak akan menolak setiap permintaan. Engkau adalah Zat yang tidak akan menolak daripada setiap hajat-hajat hamba-Mu ya Allah. Bagaimana Engkau akan menolak sedangkan Engkau adalah Zat yang Maha Pemberi, sedangkan Engkau adalah Zat yang Maha Pengasih lagi penyayang. Jika hamba-Mu saja ketika datang seseorang ke rumahnya meminta bantuan, maka hamba tersebut membantunya, maka Engkau adalah Zat yang Maha memberikan bantuan ya Allah. Bantulah kami ya Allah, bantulah negeri kami ya Allah, bantulah ulama-ulama kami ya Allah untuk memperbaiki keadaan negeri ini ya Allah. Bantulah pejabat-pejabat kami yang baik-baik ya Allah. Bantulah aparat-aparat kami yang masih memiliki niat-niat yang baik ya Allah, untuk mereka bersama-sama bersatu padu ya Allah untuk memperbaiki keadaan negeri kami ini ya Allah. Jadikan negeri kami ini negeri yang aman, jadikan negeri kami ini negeri yang aman ya Allah. Jadikan negeri kami ini negeri yang makmur ya Allah. Jadikan negeri kami ini negeri yang subur ya Allah. Jauhkan negeri kami dari segala macam bala ya Allah. Jauhkan negeri kami dari segala macam peperangan ya Allah. Jauhkan dari segala macam pembunuhan ya Allah. Jauhkan dari gempa ya Allah. Jauhkan dari banjir ya Allah. Jauhkan dari kebakaran ya Allah. Jauhkan dari pencurian ya Allah. Berikan kenikmatan yang sempurna kepada penduduk negeri ini ya Allah. Tambahkan rezeki-rezeki mereka ya Allah. Berkahi kehidupan mereka ya Allah. Berkahi airnya ya Allah. Berkahi tumbuhannya ya Allah. Berkahi buah-buahannya ya Allah. Berkahi anak keturunannya ya Allah. Berkahi keluarganya ya Allah. Jadikan anak keturunan yang saleh-salehah ya Allah. Jadikan anak keturunan yang berbakti kepada-Mu dan kepada Nabi Muhammad ya Allah. Jadikan anak keturunan kami semua ya Allah, dan orang-orang yang mencintai para ulama, dan orang-orang yang mencintai daripada para sahabat Nabi, dan orang-orang yang mencintai keluarga Nabi Muhammad ya Allah. Jadikan keturunan mereka keturunan yang baik ya Allah. Jadikan keturunan mereka keturunan yang taat kepada-Mu ya Allah. Jadikan keturunan mereka para ulama al-amilin ya Allah. Jadikan mereka keturunan mereka tersebut orang-orang penghafal Al-Quran ya Allah. Jadikan mereka ahli hadis ya Allah. Jadikan mereka ahli tafsir ya Allah. Jadikan keluarga mereka semuanya ya Allah mawaddah warahmah. Keluarga mereka penuh dengan kecintaan dan rahmat ya Allah. Wahai Zat yang Maha mendengarkan doa, wahai Zat yang Maha melihat, wahai Zat yang mengetahui daripada setiap lintasan-lintasan hati kami ya Allah. Wahai Zat yang mengetahui lintasan-lintasan pikiran kami ya Allah. Jadikan ya Allah setiap lintasan-lintasan yang ada di dalam hati dan pikiran kami lintasan yang baik ya Allah. Kabulkan setiap lintasan-lintasan baik tersebut ya Allah. Kabulkan doa-doa kami, harapan-harapan kami yang pernah
melintas di dalam hati kami ya Allah. Kabulkan semuanya ya Allah. Wahai Zat yang maha mengabulkan doa, wahai Zat yang maha mengetahui setiap gerakan-gerakan hati hambanya, wahai Zat yang mengetahui setiap gerakan makhluknya, meskipun semut hitam di atas batu yang hitam, di malam yang gelap gulita, Engkau adalah Zat yang maha mengetahui ya Allah. Berapa banyak langkah semut tersebut, berapa banyak yang melakukan pergerakan, Engkau adalah Zat yang maha mengetahui. Wahai Zat yang maha mengetahui, wahai Zat yang maha mengetahui, robahlah ya Allah hati-hati kami yang sebelum ini kami condong kepada kemaksiatan. Robah hati kami untuk condong kepada ketaatan ya Allah. Robahlah hati-hati kami ya Allah yang sebelum ini kami ya Allah hati kami condong kepada hal-hal yang buruk. Robahlah kecondongan kami kepada hal-hal yang baik ya Allah. Allahumma anqulna wal muslimin minas saqawati ila sa'adah wa minan nari ila jannah. Ya Allah, jikalau Engkau sebelum ini telah tuliskan kami menjadi penghuni neraka-Mu ya Allah, robahlah ya Allah di malam hari ini ya Allah, dengan berkah perkumpulan ini ya Allah. Robahlah catatan tersebut ya Allah, jadikan kami ahli surga-Mu ya Allah, jadikan kami penghuni surga-Mu ya Allah. Jikalau di malam hari ini ya Allah, sebelum malam-malam ini Engkau catatkan kami sebagai orang-orang yang celaka ya Allah, dengan berkah perkumpulan malam hari ini ya Allah, robahlah catatan tersebut, jadikan kami orang-orang yang beruntung ya Allah, jadikan kami orang-orang yang beruntung ya Allah. Allahumma anqulna wal muslimin minas saqawati ila sa'adah wa minan nari ila jannah wa minal azabi ila rahmah wa minal dhunubi ila maghfirah wa minal isaati ila ihsan wa minal khawfi ila aman ya Allah. Robahlah keadaan kami dari penuh ketakutan, robah keadaan kami menjadi penuh keamanan ya Allah. Wa minal khawfi ila aman wa minal faqri ila ghina ya Allah. Robah keadaan kami yang sebelumnya kami ini jadi orang-orang yang fakir, fakir harta, fakir iman, fakir ilmu. Robahlah kami ya Allah menjadi orang-orang yang kaya harta, kaya iman, kaya ilmu ya Allah. Wa minal faqri ila ghina wa minal dhulli ila al-'izz. Jika sebelum ini Engkau catatkan kami ya Allah menjadi orang-orang yang hina ya Allah, robahlah kami ya Allah menjadi orang-orang yang mulia ya Allah. Wa minal dhulli ila al-'izz wa minal ihanati ila al-karamah wa minal dhiqi ila as-sa'ah wa minal syarri ila al-khair wa minal syarri ila al-khair wa minal usri ila al-yusr wa minal idbari ila al-iqbal wa minas saqami ila as-sihah wa minas saqami ila as-sihah wa minas suhdi ila ar-ridha wa minal ghaflati ila al-ibadah 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 wa minal bid'ati ila sunnah wa minal jawri ila al-'adl wa minal jawri ila al-'adl. Allahumma a'inna 'ala dinina bid-dunya wa 'ala ad-dunya bit-taqwa wa 'ala at-taqwa bil-a'mal wa 'ala al-'amal bil-tawfiq wa 'ala jami'i dhalika bi-lutfika al-mukhti ila ridhatika al-maghtubi dhalika bil-nadhari ila wajhika al-karim ya Allah. Jangan haramkan kami untuk memandang kepada Zat-Mu ya Allah, jangan haramkan kami untuk memandang kepada wajah-Mu ya Allah. Ya Allah, 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 ya Allah. Ayo ucapkan ya Allah, panggil Allah, basahi lidahmu dengan lafzul jalalah Allah Subhanahu wa ta'ala, basahi lisanmu dengan memanggil kalimat Allah. Dosa apa yang menghalangi lisan kita untuk memanggil Allah? Dosa apa yang menghalangi kita untuk kita menyebut-nyebut kalimat Allah? Zat yang menciptakan kita, Zat yang menciptakan kita,
Ya Allah, Ya Allah. Wahai saudara-saudaraku sekalian, hadirkan Allah di dalam hati-hati kalian. Panggillah Allah pada lisan-lisan kalian. Minta kepada Allah, hadirkan niat-niat baik kalian, hadirkan tujuan-tujuan kalian. Minta kepada Allah, panggil Allah, sebut Allah, ucapkan Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Mungkin ada di antara saudara-saudara kami yang hadir di malam hari ini, Ya Allah. Ada di antara mereka yang hidupnya sempit, alhamdulillah, Ya Allah. Ada yang di sana ini mungkin jauh jodohnya, maka dekatkanlah, Ya Allah. Ada di antara mereka yang ingin mempunyai keturunan, Ya Allah. Berikanlah kepada mereka keturunan, Ya Allah. Keturunan yang saleh-salihah, Ya Allah. Ya Allah, mungkin ada di antara saudara-saudara kami yang hadir di malam hari ini, Ya Allah, memiliki banyak hutang, Ya Allah. Lunasilah hutang-hutang mereka, Ya Allah. Lunasilah hutang-hutang mereka. Wahai Zat yang Maha melunasi hutang-piutang, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Allah, Ya Allah, Allah, Ya Allah, Ya. Panggillah, Ya Allah. Kenapa engkau malu untuk memanggil nama Tuhanmu? Kenapa engkau malu untuk meneriakkan, Ya Allah? Kenapa engkau malu untuk membasahi lisanmu? Apakah nama Allah tidak pantas mengucapkan di lisanmu? Apakah nama Allah tidak pantas untuk kau panggil? Ucapkan, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Satukanlah hati pemimpin-pemimpin kami, Ya Allah. Bersihkan hati mereka, Ya Allah. Jauhkan mereka dari niat-niat buruk, Ya Allah. Jauhkan mereka dari orang-orang yang berniat buruk, Ya Allah. Hancurkan orang-orang yang membisikkan keburukan kepada mereka, Ya Allah. Ya Allah, jadikan, Ya Allah, ulama-ulama kami semuanya, Ya Allah, orang-orang yang Engkau berikan keamanan kepada mereka semua, Ya Allah. Peliharalah mereka, Ya Allah. Jagakan mereka, Ya Allah. Jauhkan dari segala macam mara bahaya, Ya Allah. Selamatkan mereka dan keluarganya, Ya Allah, Ya Allah, oh Ya Allah, Ya Allah, oh Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Jadikan, Ya Allah, suami-suami kami suami yang saleh, Ya Allah. Jadikan istri-istri kami istri-istri yang salehah, Ya Allah. Jadikan anak keturunan kami, Ya Allah, anak keturunan yang cinta kepadamu dan cinta kepada Nabi Muhammad, Ya Allah. Jadikan mereka semua, Ya Allah, pengikut Imam Mahdi, Ya Allah. Jangan jadikan mereka pengikut Dajjal, Ya Allah. Kami tidak rela, Ya Allah, jika ada anak keturunan kami yang menjadi pengikut Dajjal, Ya Allah. Selamatkan mereka, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Ya Allah, mudahkan urusan kami, Ya Allah. Mudahkan urusan dunia dan akhirat kami, Ya Allah. Dan kumpulkan kami, Ya Allah, bersama Nabi Muhammad, Ya Allah. Masukkan kami ke dalam surga bersama Nabi Muhammad, Ya Allah. Bersama keluarga Nabi Muhammad, Ya Allah. Bersama sahabat Nabi Muhammad, Ya Allah. Bersama para syuhada, bersama orang-orang yang saleh, Ya Allah, Ya Allah, oh Ya Allah, Ya Allah, oh Ya Allah, Ya Allah. Panjangkan umur orang-orang tua kami, Ya Allah, yang hadir di masjid ini, Ya Allah. Panjangkan umur mereka semua, Ya Allah. Sehatkan jasmani dan rohani mereka, Ya Allah. Jauhkan kami dan mereka semua dari segala macam penyakit, Ya Allah. Angkat
bagi orang-orang tua kami yang telah mendahului kami ya Allah, lapangkan kuburnya mereka ya Allah, terangi kuburan mereka ya Allah, maafkan kesalahan-kesalahan mereka ya Allah, maafkan kesalahan-kesalahan mereka ya Allah, gembirakan mereka di dalam kuburnya ya Allah, kuburkan mereka bersama Nabi Muhammad ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, matikan kami semua dalam keadaan husnul khatimah ya Allah, matikan kami semua dalam husnul khatimah ya Allah, matikan kami dalam keadaan yang baik ya Allah, cabut nyawa kami ketika kami dalam keadaan membela agama kami ya Allah, cabut nyawa kami dalam keadaan kami berzikir kepadamu ya Allah, cabut nyawa kami dalam keadaan kami sedang membela para ulama kami ya Allah, cabut nyawa kami dalam keadaan kami sedang menjaga orang-orang saleh kami ya Allah, cabut nyawa kami dalam keadaan kami salat ya Allah, cabut nyawa kami dalam keadaan kami membaca Al-Quran ya Allah, cabut nyawa kami di dalam keadaan kami sedang bernajat kepadamu ya Allah, 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 ya Rabbah, ya Rabbah, ya Rabbah, ya Rawzah, ya Rawzah, ya Rawzah, ya Azramal Azramin, ya Rahman, ya Rahim, ya Dzal Jalali wal Ikram, ya Dzal Mawahib wal Ikram, nastaghfirullah al-azim alladzi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa natubu ilayh. Allahumma inna nas'aluka at-tawfiqa lima bika min al-a'mal was-sidqa tawakkuli 'alayka wal husna dhanni bika wal umyata 'amman siwak. Ilahi, ilahi, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku, ilahi, ya Latif, wahai yang maha mahbub kepada hamba. Ilahi ya Latif, ya Razzaq, ya Wadud, ya Qawi, ya Matin, nas'aluka ta'ahhudan bika wa istighraqan fika wa lutfan syamilan min ladunka wa rizqan wasi'an hani'an wasinan qabilan wa 'amalan salihan bil iman wal yaqin wa mulazamatan al-haqqi wad din wa 'izzan wa sharafan yabqa wa yata'abbadu la yasmu takabbur wa la 'udhur wa la fasad innaka sami'un qarib. Allahumma arhamna waltuf bina واحفظنا واغفرنا وفرج عنا والمسلمين. اللهم اغفرنا واياهم شر مصائب الدنيا والدين. اللهم اصلحنا واصلح من في صلاحه وله الاسلام والمسلمين. اللهم لا تهلكنا واهلك من في هلكه وله الاسلام والمسلمين. اللهم وارفع عنا وعن المسلمين الاذى والبلاء والوباء والامراض والأسقام والشدائد والحروب وجميع أنواع الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أصلح الإمام والأمة والرعي والرعية وألف بين قلوبهم وادفع شر بعضهم عن بعض واختم لنا بالحسنى في خير واغفر وعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم انصر إخواننا في سوريا، اللهم انصر إخواننا في رحية، اللهم انصر إخواننا في أيغور، اللهم انصر إخواننا في يمن، اللهم انصر إخواننا في بلادنا إندونيسيا مصر يا الله، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان يا الله، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم انصرنا والمسلمين يا الله، اللهم دمر أعداءك أعداء الدين، اللهم أهلك الكفرة والمشركين، اللهم فرج جمعهم، اللهم قلل عددهم، اللهم شتت شملهم واجعلهم في الغالبين يا الله، ولا تبلغهم مرض ونارهم تصبح رماد بكافها يا عين صاد بالحال والرفاهين يا الله. اللهم من قتل المسلمين فاقتلهم ya Allah. Siapa orang yang membunuh orang Islam ya Allah, bunuh mereka ya Allah. Allahumma man qatala al-muslimin faqtulhum ya Allah. Allahumma
Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin. Amin ya Allah. Amin. 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 Mohon maaf kalau di dalam penyampaian ada yang kurang berkenan, dan juga sekali lagi maafkan atas ketidakhadiran daripada tamu kita. Insyaallah Allah segera berikan keamanan kepada negeri kita sehingga kita bisa merasakan kenikmatan seperti sebelum-sebelum ini. Amin ya rabbal alamin. Hadza ma naqulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa orang yang membaca doa ini maka Allah Subhanahu wa taala akan ampunkan setiap dosa yang terjadi ketika majlis ini. Allah akan hapuskan setiap kesalahan yang kita buat di dalam hadir di dalam masjid majlis ini. Mari kita ucapkan doa tersebut. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta